Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam lestari. Nah, pagi hari ini kita akan kedatangan tamu dari instansi terkait yaitu Lab UPTD, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kunjungan yang kedua ini adalah pengambilan sampel untuk pengambilan yang kedua dan sesuai aturan yang berlaku. Bagaimana pengambilan sampel dari instansi yang atau kita mengundang dinas terkait untuk pengambilan sampel di Lab Prodia Kupang? Kita saksikan sama-sama. Salam sehat, salam lestari. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Ayudi dari Ipal Service. Jadi saya di sini tidak sendiri. Mungkin saya di sini bersama atau didampingi oleh UPTD, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya Kak ya? Ya. Saya bersama Kak Ika, sama Pak Vino, perkenalkan ini, dan yang mewakili dari pihak Prodia, yaitu Pak Bowo. Nah, dan tim sanitasi kami, Kamega, di sini dari SL kami. Terus kami sekarang pengujian atau pengambilan sampel Pak Bowo untuk tahap kedua. Jadi kita sudah bersurat ke UPTD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Yang pertama kita kerjasama dengan Poltekkes Kementerian Kesehatan Kupang, dan saat ini kita berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup UPTD, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana nanti kita pengambilan sampel, nanti kita tetap mendokumentasi sebagai pertanggungjawaban kami. Dan seperti saya katakan Kak Vino, untuk pihak pusat atau Prodia pusat mengetahui proses dan alur sehingga kita tidak merekayasa untuk pengambilan sampel sampai proses dari awal sampai akhir. Begitu Kak Ika? Iya. Ya. Mohon diterima atas bantuannya. Baik, terima kasih untuk selanjutnya mungkin kita proses untuk pengambilan sampel sehingga kita mengambil secara alur dan prosesnya untuk outletnya saja ya Kak ya. Nanti saya jelaskan tentang alurnya seperti apa kalau Kak Ika sama Kak Vino ingin tahu, sehingga yang tepatnya outletnya mau ambil di sebelah mana atau titik mana nanti kami akan sosialisasikan seperti itu. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Iya, salam sehat. Baik, jadi ini titik koordinat IPAL domestik untuk PT Prodia Kak. Jadi kita di sini sesuaikan dengan PLH, titik koordinat di sini. Kita pintu masuk sesuai dengan aturan atau DPH-nya kita, kesepakatan kita dengan Prodia. Jadi kita pembatasan sampai desain itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang. Terkait titik koordinat dan peletakan sampai ke bak kolom uji atau indikator Kak Ika. Kak Vino. Mari Kak Vino dan Kak Ika. Nah, di sini proses alur limbah domestik PT Prodia itu Kak, dia dari titik ini yang di bawahnya Kak Vino itu adalah apa nih? Biosafety tank. Kapasitas 2000. Terus setelah dari biosafety tank Kak, dia masuk ke dalam bak ekosasi. Ini sih Kak Yang ini kita ada beberapa tahapan. Bak ekosasi kita ini adalah bak ekosasi awal, bak ekosasi 2, dan bak ekosasi 3. Ini bisa berfungsi sebagai bak kontrol atau bak tahapan awal. Karena dari proses biosafety tank, Vino foto ini dong. ini air yang kita olah. Ya. Air yang kita olah untuk padatan, dia masuk ke dalam biosafety tank. Jadi sesuai standar SNI-nya, kita treatment, konsepnya kan limbah ini kan kita treatment awal duluan kayak baru kita proses. Nah, kita ada tahapan dengan sistemnya IPAL Service itu. Tahapan awal adalah bak ekosasi 1, dia tampungan untuk endapan yang namanya padatan sama TC sama padatan atau kotoran sampah. Sehingga untuk proses teman-teman sanitasi, untuk maintenance itu mudah dan gampang. Proses kedua ini adalah proses aerobik. Semi aerobik kita menggunakan honeycomb atau sarang tawon Kak. Bertujuannya untuk mengurangi namanya CO2 BOD. Seperti itu. Terus yang ketiga ini adalah ekosasi 3 untuk proses akhir, ekosasi untuk masuk
pendistribusian ke dalam biotank atau biofilter kita dengan kapasitas 3 kubik sesuai dengan timbunan limbah, air limbah yang ada di PT Prodia sesuai dengan DPH-nya Prodia. Ini hasil fisik dari inlet awal, yaitu dari proses eksploitasi dari biosafety tank. Hasilnya seperti ini, Kak. Secara fisik, dia warna keruh, bau, rasa pasti air limbah. Yaitu secara fisik. Tapi kalau secara biologi atau kimia, itu kita bersama dengan pihak lab untuk menganalisa sesuai dengan mereka punya standar. Nanti kita mengkaji atau apa sesuai dengan parameter kayak. Jadi alurnya pada saat itu ada pompa submersible, dia langsung mendorong ke ipal kapasitas 3 kubik, yaitu dengan penggunaan bakteri, aerob dan anaerob. KIK dan kalau Vino boleh naik ke atas, nanti kita proses aerasi, yaitu bakteri, yaitu namanya aerob. Dia harus menggunakan atau dibantu dengan suplai oksigen atau udara. Tanpa udara, pengembangan bakteri aerob ini tidak dapat pengembangan biakan. Nah, manhole yang ketiga adalah hasil dari akhir dari proses aerasi, sehingga kita lihat punya hasil seperti ini, Kak Vino. Nah ini, Kak. Secara fisik ini sudah boleh, Kak Vino, boleh dilihat, dirasa secara fisik loh. Dia bau, warna sudah sedikit berkurang dibandingkan proses tahapan atau eksploitasi di awal, seperti ini, Kak. Nah ini kita nanti metodenya masih ada di bab akhir 1, kita akan dorong ke bawah itu proses filtrasi kantor lagi. Jadi ini kan dari sini sirkulasi. Untuk menghidupkan bakteri bawah 1,24 jam harus hidup untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga parameter atau baku mutu air limbah sesuai dengan standar regulasi pemerintah layak dibuang ke lingkungan atau di pemanfaatan penyiraman di taman. Dorong Kak Vino, Kak Ika, dia ada sistem jalurnya masuk ke dalam bak akhir 1. Nah inilah. Oh iya. Kalau secara fisik bak akhir 1 ini, setelah itu dia masuk ke dalam kolam indikator atau kolam uji, seperti dikatakan Pak Bowo. Ikan kita menggunakan spesifikasi ikan nila, standarnya dari aturan pemerintah. Tidak direkomendasikan lele kayak, karena lele kekebalan tubuh lebih kuat. Ini ikan nila dan ini murni air limbah, Kak. Ini. Tapi kalau saya tidak mau rekomendasi ambilnya nanti langsung dari proses air jatuh, karena dia tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Karena berarti dari itu selang pipa yang situ tuh. Ya. Pipa yang ini besar di sini. Ada outletnya nanti. Nah dari sini, dari filtrasi, Kak, ini kita masukkan ke dalam dari proses filter ini, Kak, dia masuk ke bak akhir 2. Bak akhir 2 ini tujuannya kita tampungan air limbah sebagai pemanfaatan di DPH-nya Prodia. Tujuannya pemanfaatan itu karena regulasi mengatakan kalau akreditasi biasanya pemanfaatan air limbah ini kita tidak buang langsung ke injak ke tanah, tetapi kita tampung untuk penyiraman, penggunaan pencucian air motor dan penyiraman. Itu kalau sudah layak atau sudah standar, dan kita bisa pertanggungjawabkan ke masyarakat, pemerintah, bahkan hukum. Kita sudah ada parameter pertama sehingga kita layak untuk buang ke lingkungan. Karena salah satu lab kita sudah kerjasama dengan Poltekkes. Yang kedua, hari ini kita menggunakan kerjasama dengan PTD Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah nanti ini setelah ini, Kak, kita kalau ke ini dari hasil proses ini, Kak Vino, itu dia melewati klorin. Ini namanya klorin feeder, Kak. Ini suplai ke klorin feeder, baru dia masuk ke outlet akhir atau pembuangan akhir. Seperti itu. Jadi ini kalau keran ini untuk pemanfaatan untuk penyiraman. Pak Bo. Nah ini sebagai pemanfaatan atau penyiraman taman, dan biasanya teman-teman juga bisa digunakan untuk cuci motor.
dinas terkait dari BPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini jam 12. Bergeser. Ya. Jadi kalau kan kita harus ada hasil yang dibakar tadi yang polikop itu ya mikro. Untuk standarnya Kita yang ya. Saya dari bagian teknik. Baik, ini sekarang proses ini dipercepat ya, waktu pengawetan. Baik, selamat pagi. Demikianlah usai dari pengambilan sampel kami di tahap proses pengambilan sampel tahap kedua bekerjasama dengan Dinas atau UPTD Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Kak Vino sama Kak Ika. Terima kasih atas kunjungan untuk pengambilan sampel kami yang kedua. Dan demikian juga hasil dari komitmen kami PT Itaú Service bahwa untuk pengajian secara teknis pengambilan sampel selama 3 kali berturut untuk kebutuhan regulasi yaitu pemenuhan sebagai sertifikasi yaitu dengan SLO. Bagaimana nanti konten-konten selanjutnya untuk mengenai edukasi tentang IPAL, perawatan, maintenance di Nusa Tenggara Timur untuk menciptakan lingkungan lebih bersih. Kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, selamat siang, salam lestari.